Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmadi, NIM E100-200-215, mahasiswi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pelestarian Rawa Jombor sebagai Objek Wisata di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia dan sebagai pengganti UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Salah satu bentuk konservasi terhadap sumber daya air yaitu pembangunan waduk. Waduk merupakan bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menampung air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Klaten dikenal sebagai kota kecil dengan berjuta keanekaragaman potensi yang terdapat di dalamnya. Berkaitan dengan konservasi air, di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, merupakan dataran rendah berbentuk cekungan dan di sekeliling cekungan terdapat pegunungan. Karena tempatnya yang sangat rendah, air yang berada pada daerah tersebut tidak bisa terbuang dengan baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Di sisi barat Laut Tanah Rendah, ada sungai Ujung yang mengalirkan airnya hingga ke Sungai Dengkeng. Pada kawasan tersebut, kelebihan air saat musim hujan, air yang berada pada tanah rendah kian melebar sehingga membentuk rawa. Kelebihan air tersebut mengakibatkan tanah pekarangan, sawah, dan pemukiman warga tergenang oleh air. Sehingga warga dipindahkan ke tepi rawa dan sekitarnya. Awalnya, Rawa Jombor digunakan untuk mengairi pabrik gula yang dibangun Pakubuwono X bersama pemerintah Belanda. Rawa Jombor berperan penting dalam perkembangan industri gula di Kabupaten Klaten, hingga meraih kejayaan pada masanya. Air di Rawa Jombor berwarna hijau dan luas. Keramba-keramba ikan yang mengapung di atas air permukaan, dan juga sawah serta bukit hijau di sekitar Rawa Jombor, membuat pemandangan di Rawa Jombor semakin indah. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apa saja manfaat Rawa Jombor bagi masyarakat sekitar, terkhusus Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. 2. Bagaimana cara masyarakat melestarikan Rawa Jombor? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui manfaat Rawa Jombor bagi masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. 2. Untuk mengetahui cara masyarakat dalam melestarikan Rawa Jombor. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian pelestarian Rawa Jombor sebagai objek wisata di Desa Krakitan Kecamatan Bayat yaitu bagi penulis 1. Sebagai penyelesaian tugas akhir Bahasa Indonesia dan juga sebagai pengganti UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. 2. Penulis dapat mengetahui cara pembuatan proposal skripsi yang baik dan benar. Manfaat bagi pembaca yaitu 1. Untuk menambah wawasan pembaca mengenai Rawa Jombor. 2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Rawa Jombor. Bab 2. Kajian teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir. A. Kajian teori. Rawa Jombor merupakan tempat wisata yang berada di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
Rawan Jombor memiliki panjang 7,5 km dengan bentuk yang tidak beraturan. Dengan kedalaman 4,5 meter, rawa itu mampu menampung air sebanyak 4.000 meter kubik, serta menjadi kawasan wisata yang indah. Rawa Jombor ini memiliki luas kurang lebih 198 hektar yang difungsikan sebagai lahan budidaya perikanan oleh masyarakat sekitar dan sebagai penampungan air untuk mengairi sawah mereka. Waduk Rawa Jombor ini memiliki daya tarik sebagai wisata alam, terutama bagi penggemar fotografi. Di Rawa Jombor dahulu terdapat banyak warung makan apung yang menjajakan kuliner pada wisatawan, sembari menikmati keindahan alam Rawan Jombor. Lokasi Rawan Jombor juga strategis karena berada di antara Jogja dan Solo. Keberadaan Rawan Jombor tak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Rakit. Siswanto, salah satu tokoh masyarakat di Bayat, mengatakan kalau Nyi Rakit merupakan sebutan getek yang biasa digunakan warga untuk mencari ikan di rawa tersebut. Namun ternyata di zaman dahulu nama Nyi Rakit mengacu pada istri Ki Ageng Pandanaran. Rawan Jombor dikelilingi oleh perbukitan yang masih asri. Pemandangan alamnya yang indah akan membuat energi terisi kembali. Untuk mengelilinginya, wisatawan dapat memanfaatkan perahu wisata yang disewakan oleh warga sekitar dengan tarif 10.000 per orang. Di Rawan Jombor juga banyak para pemancing dari berbagai kota yang datang. Lokasi ini terbagi atas berdirinya warung-warung apung dan juga tambak-tambak ikan. Target favorit di Rawan Jombor ini ialah ikan nila, meskipun banyak terdapat berbagai jenis ikan lainnya. B. Tinjauan pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh Anggaro Bagus tahun 2017 yang berjudul Penyebab Menurunnya Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Rawan Jombor, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif dan juga pendekatan kualitatif. Kesimpulan pada penelitian tersebut yaitu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan di Rawan Jombor adalah faktor fisik. Dalam pengembangan pariwisata, perlu mempersiapkan atau menyediakan sarana dan prasarana. Dan juga faktor non-fisik, berupa perkembangan di bidang sosial, seperti menambah pemahaman pelaku usaha dalam mengelola pariwisata di Rawan Jombor. Kurang terlibatnya dinas terkait dalam memajukan pariwisata di Rawan Jombor, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata secara langsung. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu lokasi penelitiannya sama. Lokasi tersebut ialah Rawan Jombor. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu judul penelitian yang berbeda dan juga waktu penelitian yang berbeda. Judul penelitian terdahulu yaitu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan di objek wisata Rawan Jombor, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berjudul Pelestarian Rawan Jombor sebagai objek wisata di Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat.
C. Kerangka berpikir. Wisata Rawan Jombor, pemanfaatan Rawan Jombor, kualitas perairan Rawan Jombor, masyarakat desa kerakitan, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Bab 3. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Penelitian dilaksanakan di Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Di Desa Kerakitan terdapat rawan Jombor yang menarik untuk dijadikan tempat penelitian. B. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian yang mengkaji tentang pemanfaatan dan pelestarian rawan Jombor bagi masyarakat Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu karena dalam proses pengolahan datanya, peneliti menjelaskan pemanfaatan dan pelestarian yang ada di lokasi penelitian. C. Data dan sumber data. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepala desa dan beberapa masyarakat Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. Data sekunder diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan data serta penelitian terdahulu yang relevan. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada kepala desa dan masyarakat sekitar dengan memberi pertanyaan mengenai manfaat dan cara melestarikan rawan Jombor di Desa Kerakitan. Sedangkan untuk observasi, dilakukan peneliti di rawan Jombor untuk mengetahui manfaat rawan Jombor sebagai objek wisata dan bagaimana cara masyarakat melestarikan rawan Jombor. E. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini yaitu 1. Menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. 2. Melakukan observasi ke lokasi penelitian dan mencari narasumber atau informan. 3. Melakukan wawancara kepada kepala desa dan masyarakat sekitar Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. 4. Menganalisis mengenai manfaat rawan Jombor bagi masyarakat Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. 5. Menganalisis pelestarian yang dilakukan masyarakat Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat terhadap rawan Jombor. 6. Mengerjakan laporan penelitian dengan baik dan benar sesuai dengan hasil data yang telah didapat. Sekian presentasi proposal skripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.